Hanya
haleluya, haleluya. Mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Kita akan sama-sama pagi ini belajar firman. Haleluya, haleluya. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang mengasihi kami. Pagi ini ya Bapa, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu, sebab Engkau Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Tuhan terima kasih. Tiba saatnya ya Bapa, kami akan belajar firman-Mu kembali. Roh Kudus mengurapi kami. Kami hamba-hamba-Mu, kami umat-Mu, juga anak-anak kami sekolah minggu, mereka yang akan belajar firman Allah, mereka juga diurapi oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi guru-guru sekolah minggu, Tuhan juga mengurapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah pengurapan dari tempat maha tinggi turun atas kami, dan biarlah hati kami semua boleh merindukan Engkau. Kami lapar, kami haus akan Engkau. Terima kasih Bapa, menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerjalah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Ya, pelan-pelan ya, naik ke atas ya. Cio sehat ya Cio ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ya, bersyukur minggu ini kita boleh beribadah dan semakin banyak yang haus akan Tuhan. Kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang lain yang belum bisa hadir, saudara-saudaraku ya. Saya sudah kunjungi mereka ya. Saya juga sudah mendoakan mereka, tapi masih ada yang belum rindu. Kita doakan supaya minggu-minggu depan mereka boleh beribadah mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan kembali ya. Kita akan belajar hari ini, tema kita adalah berjaga-jaga di akhir zaman. Apa saudaraku? Berjaga-jaga di akhir zaman. Saudara, ini sesuatu yang harus kita pikirkan ya. Ini harus sesuatu yang kita kita benar-benar gumuli, kita rindukan seperti itu, supaya dengan demikian saudara, zaman yang sudah bergoncang, keadaan situasi yang semakin sulit yang terjadi, dan ternyata berbicara tentang penyakit ini tidak pernah kunjung selesai, saudara-saudara guys Tuhan. Karena akan muncul juga varian-varian baru. Ternyata tidak hanya makanan yang varian baru ya saudaraku ya, tapi ternyata penyakit pun juga ada varian-varian baru yang akan muncul. Nah, saudara-saudara guys Tuhan, maka untuk mensikapi sesuatu itu, kita gereja Tuhan, umat Tuhan, harus sungguh-sungguh memiliki sebuah pengertian yang benar. Jangan sampai iman kita goyah karena sesuatu hal yang terjadi. Karena sesungguhnya peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi sejak, yaitu tokoh-tokoh Alkitab ya. Sejak tokoh-tokoh Alkitab sudah terjadi hal itu, saudara-saudara Tuhan. Kalau kita melihat pada zaman yaitu Daniel, saudara-saudara Tuhan, zaman Daniel
Kita bisa melihat di sana, saudara-saudara Tuhan, bagaimana iman Daniel juga diuji, saudara-saudara Tuhan. Ya, dan ujiannya adalah Daniel harus masuk ke gua singa. Ya, gua singa. Tapi ternyata Tuhan bela Daniel. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara-saudara Tuhan. Karena imannya, karena percayanya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, maka dia menghadapi dapur api yang menyala-nyala, saudara-saudara Tuhan. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak gentar dengan sebuah tantangan iman itu. Dia tetap menyembah Allah, dia tetap percaya kepada Allah, Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga itu membuat saudara Tuhan, iman dan kerohanian mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika iman diuji, maka rohani akan bertumbuh, saudara-saudara Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Saya percaya saudara Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, maka Allah pun juga bekerja di sana. Allah akan menyatakan kuasanya, dan Allah mau lewat persoalan masalah yang kita hadapi, iman kita tidak terpuruk, tetapi iman kita bangkit, iman kita maju, kita mengalami progres. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita harus mengalami kemajuan, saudaraku Tuhan. Nah, karena itu berjaga-jaga di akhir zaman ini penting. Sebab Rasul Paulus berkata, mari sama-sama kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 10 yang ada di depan itu. Kita akan sama-sama baca tadi Efesus 6 ayat 10, saudaraku Tuhan. Baik, kita panggil berdiri karena sudah dimulai Pak Daud panggil berdiri. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam apa? Kekuatan kuasanya. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Beri surat-surat yang berbahagia. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan mau supaya kita punya iman kuat. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga di akhir zaman ini. Sebab apa saudara Tuhan? Kalau iman kita tidak kuat, kalau kita tawar hati, maka justru kita akan mengalami kemerosotan iman. Ya, di dalam Amsal 24 di sana diberitahukan, jika engkau tawar hati, apa saudaraku, pada masa apa? Kesesakan. Terus kecillah kekuatanmu. Kalau kita tawar saudara Tuhan, karena masalah, karena persoalan, karena pergumulan hidup, karena tantangan hidup, kita tawar hati, kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita tidak mencari Tuhan, kita tidak berdoa kepada Tuhan, maka justru kecillah kekuatan kita. Kita justru mengalami keterpurukan, saudara Tuhan. Oleh karena itu di akhir zaman ini, apa yang harus kita lakukan? Hendaklah kita kuat dalam Tuhan. Amin. Kita harus kuat. Yes. Yang kuat apanya? Imannya, rohaninya harus kuat. Haleluya. Kita tidak boleh gampang menyerah, gampang putus asa. Saudara Tuhan, kita harus sungguh-sungguh bersemangat di dalam Tuhan. Sebab kalau kita bersemangat di dalam Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan lihat contohnya bagaimana Musa, orang-orang Israel ketika berperang melawan orang-orang Amalek di sana. Saudara Tuhan, di dalam Keluaran 17 ayat yang 11 di sana. Mari sama-sama kita baca di depan. 3, 2, 1. Dan terjadi apabila Musa mengangkat tangannya, apa saudaraku? Lebih kuatlah Israel. Tetapi apa
tangannya, apa yang terjadi? Lebih kuatlah siapa? Musuh, yaitu orang Amalek itu. Saudara, mengangkat tangan artinya kita berdoa. Mengangkat tangan artinya kita minta pertolongan Tuhan. Berserah kepada Tuhan, kita mengangkat tangan. Dan apa yang terjadi ketika Musa mengangkat tangan, maka kemenangan itu ada di pihak orang Israel. Tetapi sebaliknya, ketika Musa tangannya turun, saudara-saudara Tuhan, maka Israel kalah. Amalek maju, menyerang, saudara Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudara Tuhan? Ketika Musa mengangkat tangan itu, tentu Musa capek, karena bukan semenit 2 menit, sejam 2 jam, tapi berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari dalam peperangan itu. Maka apa yang terjadi, saudara Tuhan? Maka ditopanglah tangan Musa oleh Harun dan Hur, saudara-saudara, menopang, membantu. Saudara dikasih Tuhan, demikian juga dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Kalau kita ingin mengalami kemenangan, maka unity ini penting, kesatuan itu penting. Maka kita saling mendoakan satu dengan yang lain, kita saling menopang, saudaraku. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini, kita sama-sama menopang pelayanan Tuhan, karena ini adalah milik Tuhan. Kita topang, kita dukung, kita support, saudara Tuhan. Saya rindu setiap kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan saling mendoakan satu dengan yang lain. Keluarga saling mendoakan. Suami, istri, anak-anak, orang tua saling mendoakan, sehingga kuasa Allah bekerja di dalamnya. Bahkan saya pun rindu saudara juga mendoakan saya supaya tetap kuat dan semangat, tetap sehat dan penuh dengan kuasa dan urapan Tuhan untuk melayani Tuhan. Demikian juga saya berdoa buat saudara. Pagi malam saya selalu membangun mesbah doa, berdoa kepada Tuhan. Saya rindu rohani saudara mengalami kemajuan, engkau mengalami breakthrough, engkau mengalami peningkatan. Itulah doa saya. Maka pagi malam kami selalu membangun doa bersama dengan istri dan anak-anak saya. Berdoa mencari wajah Tuhan. Karena ketika kita berdoa mengangkat tangan tadi dikatakan, maka kemenangan itu ada di pihak bangsa Israel. Ketika saudara dan saya berdoa, kita juga akan mengalami kemenangan atas setiap persoalan, atas setiap masalah yang kita hadapi. Saudara punya Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu berdoa? Pertanyaannya, mengapa kita perlu berdoa? Yang pertama, supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu, apa saudaraku, tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara-saudara yang Tuhan, kenapa? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi daging itu lemah. Daging kita lemah. Daging kita capek. Kita seringkali mengalami kejenuhan, kebosanan. Kita seringkali kehilangan, yaitu sukacita. Saudara-saudara yang Tuhan, maka kita perlu berdoa kepada Tuhan. Seringkali kita khawatir, seringkali kita takut. Bagaimana dengan kehidupanku, dengan masa depanku. Setiap hari kita bergumul tentang pekerjaan-pekerjaan kita. Saudara ini Tuhan, maka Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita
Mari kita berdoa supaya kamu tidak lemah imanmu, supaya kamu tidak jatuh, dikatakan. Saudara Tuhan, supaya kita tidak jatuh, kita berdoa. Mari kita lihat bagian yang berikutnya, yang kedua. Mengapa kita perlu berdoa? Supaya kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Amin. Supaya mendapat apa, saudaraku? Kekuatan dari Tuhan. Mari kita baca ayat ini dalam Lukas 21:36 di sana. Sama-sama kita baca. 3:21. Berjaga-jagalah apa, saudaraku? Senantiasa sambil apa? Berdoa supaya kamu apa? Tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Tujuan kita berdoa. Mengapa kita berdoa? Karena kita ingin kekuatan dari Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Amin. Kita berjaga-jaga terus. Jaga-jaga kita adalah bukan pakai peso, bukan pakai parang, bukan pakai pistol, tapi kita berjaga-jaga lewat kita berdoa. Dan ketika kita berdoa, malaikat Tuhan yang berlaksa-laksa menjaga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita dijagai oleh malaikat Tuhan ketika engkau berseru dan berdoa kepada Tuhan. Engkaulah jawaban, katakan, di setiap doaku. Saat aku menyembah, Rohmu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi dari awal katakan lebih sungguh. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat aku menyembah, mari kau panggil dia Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Amin, amin, amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Memberikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Maka ini tujuan kita berdoa. Kita dapat kekuatan dari Tuhan. Bagian yang ketiga, mengapa kita perlu berdoa? Supaya kita mendapat apa, saudaraku? Kekuatan dari Tuhan. Ya, yang kedua, sebab orang yang berdoa itu pasti menuai. Ya, itu nomor 2 ya. Oke, tadi melompat. Kita balik kalau begitu. Nomornya kebalik gitu ya. Oke. Jadi yang ketiga, mengapa kita berdoa? Sebab ketika kita berdoa, kita akan menuai. Apa, saudaraku? Ketika kita berdoa, kita akan apa? Menuai.
Tahukah saudara apa itu maksudnya menuai? Menghasilkan. Doa itu bukan buang-buang waktu. Doa itu bukan karena tidak ada kerjaan, saudaraku. Doa itu kita juga akan menghasilkan. Amin. Ya, justru berkat Tuhan itu datangnya lewat doa. Nah, banyak orang nggak ngerti rahasia ini. Kunci sukses, kunci diberkati, ya bekerja keras tapi nggak berdoa, sehingga akhirnya apa saudara kasih Tuhan? Habis, ya habis. Kunci kita diberkati, kunci kita sukses, kunci kita menuai. Alkitab beritahukan kepada kita harus berdoa. Amin. Harus berdoa supaya berkat Allah dapat kita nikmati dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, hati kita damai, hati kita sukacita, berkat Tuhan kita nikmati. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Kita akan terus tetap ada di dalam hatinya Tuhan. Kenapa? Karena kita berdoa. Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu mengapa kita berdoa? Alasannya yang ketiga, sebab ketika kita berdoa, kita pasti menuai. Maka Rasul Paulus berkata dengan jelas, kita sama-sama baca, janganlah apa saudaraku, jemu-jemu berbuat baik atau berdoa, karena apabila apa saudaraku, sudah waktunya kita menuai jika kita tidak menjadi lemah. Katakan apa? Kita akan menuai. Menuai dari apa saudaraku? Menuai dari hasil yang engkau doakan itu. Ketika engkau berdoa untuk sesuatu, maka sesuatu itu terjadi. Artinya engkau menuai, mendapatkan hasil dari apa yang engkau doakan. Amin. Ayo kita banyak berdoa, ya. Jangan banyak tidur, banyak berdoa. Ora et labora. Iya, ora et labora, berdoa dan berusaha. Jangan seperti Mbah Surip, ya saudaraku, ya. Iya, apa nih? Mamanya, Kelin apa itu ya, lagunya Mbah Surip itu ya. Haleluya, haleluya. Iya. Jadi jangan saudara, kita harus banyak berdoa. Waktu kita harus kita gunakan berdoa, berlutut mencari wajah Tuhan. Karena ketika engkau berdoa, engkau pasti menuai. Apa yang kau doakan, engkau akan melihat hasil itu. Amin. Amin. Kuasa Tuhan itu tak terbatas. Amin. 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 Mukjizat Tuhan masih ada. Amin. 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 Mukjizat Tuhan masih nyata. Amin. Amin. Kita katakan pujian ini, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Tak terbatas. Ya musik. Ya, cari dulu notnya. Tak mungkin tadi sudah dicari, waktu saya semangat itu udah jalan gitu ya. Tapi tangan tidak masuk. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu. Amin, 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 amin. Katakan dengan iman, kau yakini. Haleluya. Ketika saya mengklaim janji Tuhan, mempercayai janji Tuhan ini, maka Tuhan kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagimu.
kita berdoa, mukjizat Tuhan nyata. Amin. Karena kalau saya nyanyi diulang-ulang, nanti khotbahnya tidak ketutup, waktunya habis. Jadi cukup remnya saja. Amin. Ya, jadi ketika kita berdoa, saudaraku, kita akan berdoa. Jadi jangan ada yang malas berdoa. Mindset kita harus dirubah, paradigma kita harus dirubah. Berdoa itu kunci berkat, berdoa itu kunci mukjizat. Nah, banyak orang yaitu yang dibesar-besarkan tenaganya, kerja dulu, saudara gila. Iya, itu orang dunia, orang yang tidak ngerti firman, saudara. Orang yang tidak ngerti rahasia firman, jadi kerja, saudara gitu. Sehingga akhirnya capek, loyo, putus asa, saudara gitu. Iya. Tapi kalau kita berdoa, saudara gitu, wah, kita bergairah, rohaninya bergairah, semangat dalam Tuhan, saudara gitu. Ini kunci, ya, ini kunci orang diberkati itu berdoa, saudaraku. Ya, maka kita harus rubah. Ya, jangan keburu pergi, doa dulu. Ya, jangan keburu tidur, doa dulu. Amin. Sebab Alkitab beritahukan kepada kita bahwa Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu apa, saudaraku? Tidur. Amin. Itulah kata pemazmur. Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Maka sebelum tidur doalah dulu. Amin. Ya, doa. Jangan buru-buru tidur, Wah, malaikat lagi berputar-putar di angkasa, di atap rumah kita. Lah wis ngorok, doa orang lah ngorok, aduh repot, akhirnya malah pindah. Lewat. Iya, lewat itu ada. Iya, maka kita harus doa, saudara. Ya, amin. Ini kunci berkah, kunci mukjizat. Ya, saya berharap ini tidak hanya sekedar teori, tapi harus praktek. Amin. Memang kata orang teori mudah. Iya kan, ngomong gampang, melakukan susah Pak Pendeta, praktek susah Pak Pendeta. Ya saya tahu, praktek tidak mudah, tapi kita harus lakukan, saudaraku. Perlu keteladanan. Iya, karena semuanya itu harus belajar dari yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil, lakukan yang kecil, saudaraku. Ya, kalau kita lakukan itu, maka kita akan melihat kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Nah, bagian berikutnya kita akan belajar tujuan kita berdoa sekarang. Tujuan kita berdoa, saudaraku, supaya Tuhan bekerja di balik kehidupan orang yang percaya. Sebab kita berdoa itu Tuhan bekerja. Haleluya. Ya, Tuhan bekerja. Ya, saya tulisannya kecil-kecil. Iya, jadi Tuhan bekerja. Saudara-saudara guys Tuhan. Coba kita lihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Apa yang Alkitab katakan? Ketika orang itu berdoa, maka ada mukjizat Tuhan. Sama-sama kita baca Yakobus pasal yang keberapa tadi? 5. Kok munculnya 4? Ya, nanti salah. Iya kok. Ya, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Elia adalah apa, saudaraku? Manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama berapa? 3 tahun dan 6 bulan. Saudaraku guys Tuhan, mari kita perhatikan. Elia manusia biasa berdoa minta sama Tuhan jangan turun hujan, hujan tidak turun selama 3 tahun setengah. Bukan waktu yang singkat, saudaraku. Ya, kalau
sekarang berdoa ya, jangan turun hujan ya, mau kebaktian gitu kan. Nah, puji Tuhan, terang kita dapat beribadah. Hujannya diganti besok Tuhan, nah besok hujan. Luar biasa. Tak bisa gitu kan, luar biasa. Amin. Ya, kita dapat beribadah diganti sama Tuhan. Ini sehari lebih mudah kan. Ini 3 tahun setengah loh. 1000 tahun hari lebih. Berapa itu Pak hari? Hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun, bayangin lu. Berarti luar biasa ini Elia ya. Ya kan kalau sehari ya kayak hari ini saya berdoa sih mudah ya. Tapi kalau 3 tahun setengah kan, waduh, rasanya berat ya, sudah gitu. Tapi itulah kisah nyata yang terjadi. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan ketika Elia berdoa, sekarang hujan turun hujan, luar biasa. Karena apa saudaraku? Karena apa? Kekuatan doa. Berdoa. Ya, maka saya mau kasih tahu doa itu penting. Doa itu bisa mendatangkan berkat. Doa itu bisa menarik berkat. Satu kali saya ketemu dengan Pak Kiai, saya baru heran ceritanya. Saya tanya, Pak Kiai, kok bisa bangun masjid kok bagus-bagus kayak gitu di mana sih? Oh, kamu belum tahu ya? Kita doa Mas. Oh gitu ya? Nah, doanya di mana? Minta supaya berkat datang. Oh gitu ya? Wah, ternyata hanya saya saja yang doa minta berkat Allah, Tuhan datang ya. Ternyata Pak Kiai juga ada doanya untuk mendatangkan berkat, saudara. Nanti kalau tidak percaya tanya Kiai. Ya, ada doa untuk mendatangkan berkat, menarik berkat dari luar negeri, dari Hong Kong, dari Singapura gitu katanya saudara. Datang Mas, kalau berdoa. Oh gitu ya Pak Kiai? Iya. Maka saya mau mendorong kepada kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita, apa yang Alkitab ajarkan. Amin. Amin. Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan mengirimkan berkat atas hidup kita. Artinya lewat usaha kita, lewat pekerjaan kita, lewat bisnis kita, Tuhan akan memberkati. Amin. Pintu-pintu yang tertutup terbuka. Berkat Tuhan dicurahkan. Tapi harus bayar harga. Berdoa, saudara. Amin. Karena kalau minta berkat ini saudara, itu doanya bukan pagi hari atau sore hari. Kata Pak Kiai, doanya itu tengah malam. Pergantian hari. Lah itu Pak Daud tahu ya? Iya, Pak Daud pernah belajar ya Pak? Iya tuh. Luar biasa. Iya, tengah malam berdoa. Lah kalau tengah malam kita tidur di mana? Berkat Tuhan itu datangnya pada malam hari. Berdoa. Iya, pada waktu manusia pada tidur, Tuhan mencurahkan berkat. Iya kan? Maka dulu saya diceritani oleh nenek moyang saya, Le, ojo turu sore-sore, katanya. Kenapa sih Mbah? Boleh kowe turune sore-sore, berkatnya lewat, katanya saudara. Oh gitu ya. Makanya saya jadi tidurnya agak malam. Yang tadinya jam 7 jam 9. Saudaraku. Ya. Sekarang tidurnya tambah lama tambah agak susah. Jam 9 tidak bisa tidur. Karena jam 11 baru bisa tidur, saudaraku. Iya kan? Ternyata tambah tua tidurnya tambah kurang, saudaraku. Iya kan? Dulu waktu saya bayi itu saudara tidur, ya, atau tidur terus kerjaannya. Saya diceritain, ya dulu waktu cilik turu terus, iya kan katanya saudara. Ya itulah memang sirkulasi kehidupan. Semakin tua semakin susah tidurnya. Maka kadang saya ada orang tua tanya, Pak Pendeta, saya kok tidurnya susah? Lah itu, wong sudah tua ya otomatis kan begitu kan jawabannya. Sudah begitu, susah. Tapi kalau Pak Daud tidurnya enak ya Pak? Saya jam 8-9 sudah tidur. Sudah tidur ya? Tidak bangun lagi Pak? Malam bangun. Oh tenang. Bangun berapa kali Pak? Paling sekali Pak. Sekali ya? Iya, karena Pak Daud ini pekerja keras. Maka jam segitu tuh udah ngantuk sudah. Kalau orang pekerja keras, saya percaya jam 9 udah ngantuk, jam 10 itu udah ngantuk. Ya karena seharian kan Pak Daud keliling. Yang kemarin survei di mana Pak Daud? Petani
Sekalian ya. mendampingi petani di gubuk-gubuk. Tuh, iya saudara, petani kader sama Pak Daud diajari bagaimana supaya apa kemarin yang mau panen sebulan lagi? 20 hari lagi. 20 hari ya. 20 hari mau panen semangkanya saudara itu. Semangka unyil, Pak. Semangka unyil ya. Lah itu kalau panen ya Yang penting kita mau Daud. melakukan, Pak. Bawa ke gereja, ya kan kira-kira bawa 100 cukup Pak Daud. Haleluya. Puji Tuhan. Itu loh saudara Tuhan. Ya, jadi kita harus benar-benar meyakini doa itu penting. Amin. Maka saya mendorong waktu tengah malam bangun berdoalah. Ya, berdoa hampiri Tuhan. Ya, berlutut di bawah kaki Tuhan. Saya tidak bisa nyanyi Pak Pendeta. Oh sekarang gampang, sudah bisa lihat di YouTube bagaimana yaitu doa diajari saudara. Sekarang mudah, buka YouTube saat teduh nanti muncul, saudara bisa ngikuti. Kalau nggak bisa nyanyi, iya kan, ngikuti seperti kita dengar lagu, nanti ada penyembahan di sana. Iya kan, kalau bisa main musik, main gitar. Kalau nggak bisa, putar saja, ngikuti doa. Waktu nyanyi, nyembah, waktu berdoa. Ada panduannya, saudara. Amin. Ya, tidak ada yang sulit sebenarnya kalau kita mau, kalau kita hidup. Ya, nah oleh karena itu doa itu penting. Saya mendorong kepada saudara karena ini adalah kunci berkat. Ya, maka tema kita berjaga-jagalah di akhir zaman. Ya, lewat apa tadi kita berdoa. Ya, berjaga-jaga di akhir zaman lewat kita berdoa. Puji Tuhan. Ya, nah. Rasul Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita berdoa ada kekuatan. Ya, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan kemampuan, memberikan pertolongan atas hidup kita. Maka doa itu penting, saudaraku. Ya, doa itu begitu penting. Haleluya. Sebab ketika kita berdoa, Tuhan bekerja di balik kehidupan orang yang berdoa itu. Ketika kita berdoa, Tuhan itu bekerja di balik orang yang berdoa itu, sehingga segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, karena Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dalam diri kita, sehingga dampak orang berdoa itu luar biasa. Dampak orang yang berdoa itu luar biasa. Dampak yang pertama, doa membuat orang itu tetap menjadi kuat dan menjadi apa saudaraku? Pemenang. Ya. Jadi dampak kita berdoa itu, doa membuat orang apa saudaraku? Di depan kelihatan doa membuat orang tetap apa? Menjadi kuat dan menjadi pemenang. Itu dampaknya orang berdoa, kuat dan menjadi pemenang. Bagian yang berikutnya, doa membuat orang tetap apa saudaraku? Menjadi kuat dan menjadi apa saudaraku? Menuai. Ya, jadi menuai. Doa itu dampaknya menuai. Dan yang terakhir, doa itu membuat orang menjadi apa saudaraku? Kuat dan menjadi apa saudaraku? Selamat. Luar biasa. Doa menjadi orang itu menang, menjadi pemenang. Doa itu membuat orang menjadi penuai. Doa itu membuat orang selamat. Oleh karena itu, doa ini harus sungguh-sungguh menjadi nafas hidup kita. Selama kita bernapas, kita berdoa. Kita berdoa, kita hampiri Tuhan. Kita berikan waktu khusus untuk kita menghampiri Tuhan dalam doa kita. Amin. Ini di akhir zaman ini harus kita lakukan ini. Ya, catur doa ya. Iya, jangan tidak doa catur, doa. Kalau catur berdoa, wah, kalau doa kita catur itu, wah, tengah malam terus ya. Wah, Tuhan bisa berkati catur. Amin. Ya, jadi jangan tidur terus, doa ya, doa itu penting catur ya.
itu kunci engkau diberkati. Jadi doa itu membuat semuanya itu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berdoa. Amin. Menghampiri Tuhan dengan ketulusan. Ya, Tuhan Yesus berkata, berdoalah dan mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan apa? Menerima. Amin. Kamu akan menerima. Ketika kita berdoa, ya, oleh karena itu hari ini biarlah kita berjaga-jaga dalam kita berdoa di akhir zaman ini. Sekali lagi, saya mendorong setiap kita berdoa, dan berdoa kepada Tuhan supaya engkau dikatakan tadi dampak dari doa menjadi orang yang kuat, yang menjadi pemenang, menjadi penuai, dan engkau diselamatkan. Sebab doa itu mendatangkan mukjizat, doa mendatangkan berkah. Mari yang setuju beri sorak-sorai berapa kali. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita baca respon kita sekarang. 3, 2, 1. Jangan menyepelekan dan mengabaikan dan mengurangi waktu doa, karena doa adalah kunci kesuksesan dan kuasa untuk membuka dan menutup pintu langit. Amin. Sekali lagi lebih mantap. Tadi jangan diutak-atik berarti biar nggak berubah ya. Yuk sekali lagi 3, 2, 1. Jangan menyepelekan dan mengabaikan dan mengurangi waktu doa, karena doa adalah kunci kesuksesan dan kuasa, kunci untuk membuka dan menutup pintu. Haleluya. Mari pemain musik single maju ke depan. Oh haleluya. Katakan di hati, inilah rumahmu ya Tuhan. Di hidup ini adalah bagiku ya Tuhan. Kami bawa hati dan hidup kami untuk menghampiri Engkau Tuhan dalam doa-doa kami. Di hati inilah rumahmu. Senantiasa kau pun ada
Mari kau katakan, ini hatiku Tuhan, ini baikku, ini rumahku. Mari kau undang Roh Kudus masuk dalam hati. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, nama Rama, Rama.
kasih dalam waktu-Mu, Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, Yesus. Isi terus berjalan hamba-Mu Pak Yohanes, biar semakin hari semakin dipakai Tuhan luar biasa. Biarlah Tuhan akan memberikan wibawa dari Ilahi supaya memberkati kami semuanya, Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati kerinduannya, berkati keluarganya, dan memberkati pelayanan beliau hari ini, Yesus. Selanjutnya kami memberikan persembahan kami, Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan-Mu, Yesus. Karena Kau yang memberi yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan akan menguduskan dan menyucikan dengan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Yang menyerahkan persembahan kami ini. Yang siap memberi persembahan sama-sama katakan. Amin. Kita akan berdoa bersyukur persembahan yang kedua. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Melalui sabda. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat seiring langkahku, bersamaku di dalam-Mu, cari bukti kebesaran-Mu. Pandanglah Tuhan Yesus, Gembala Agung, Kepala Gereja, yang akan memberkati kita dalam ibadah minggu ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekarang pulanglah dan bawalah berkat rahmat anugerah, cinta kasih yang besar yang sempurna yang datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupan. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah masa depanmu,
diberkatilah keluar masukmu. Apa saja yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya